alhamdulillah seneng banget gitu, gak nyangka gitu, karena tahu proses dari mulai dia disuruh buat casting, terus dia tuh udah yang memang semangat banget, aku udah mulai coba casting, aku kali ini doain semoga keterima. Ya ketakut emang film apa Dilannya ada kebanggaan lah buat aku pribadi gitu, karena aku tahu Ferdi orangnya kayak gimana gitu, dan gak nyangka aja gitu. Tadi ketemu Fajar, ketemu Ayah Pidi juga jawabannya semuanya keren untuk Ferdi, ukuran Ferdi yang mungkin bisa bilang film pertama, tapi dia bisa mendalami perannya, katanya tuh bisa mensupport dan menunjang si cerita. Jadi ya alhamdulillah senang. Tadi juga kita sama Ayah semuanya terharu, sedih. Sebenarnya bukan pesimis, tapi aku lebih ke Ayah ngingatin udah nggak apa-apa, yang penting casting dulu aja, tetap kasih motivasi ke dia, kalaupun nggak keterima ya udah, tapi tetap untuk Unennya, aku manggilnya Unen soalnya keluarga Unen, untuk Ferdi yang penting mau diterima atau enggak, yang penting Ferdi udah nyoba. Alhamdulillah. Terus yang senangnya dia ternyata gampang bergaul. Jadi dia kalau aku nginep di Tambun, dia cerita aku nggak bisa pulang sebulan karena waktu itu udah syuting kan, jadi kayak aku lagi sama teman-teman, dia ngabarinnya, seneng lah bisa bersosialisasi. Sebenarnya kalau itu nggak sempat, cuman Unen mungkin memang dia orangnya seneng cerita. Jadi kalau misalkan aku kayak dia di lokasi syuting, aku lagi off air di kota mana, aku video call dia, yang ngangkat udah yang ngejaganya ada, gitu kan. Ntar dulu katanya dia lagi syuting, jadi kayak udah gaya banget. Seneng lah alhamdulillah. Kalau aku pribadi itu sebenarnya tipikal orang yang nggak mau terlalu mengarahkan banget, karena aku yakin Ferdi kan pasti punya kemauan tersendiri, dan aku juga yakin karena dididik sama ayah dari dulu juga seperti itu, harus bisa mencari jalan yang memang apa yang aku sukai. Mungkin ya Unen sih emang terlihat dari kecil juga dia tuh seneng acting, terus juga dari kecil tuh sama ayah kalau diajak syuting, bahkan dia yang menawarkan. Aku inget banget ketika dia mungkin liburan sekolah, terus sampai bahkan ke ayah nanya, ayah bikinin program buat Ferdi, dia pengen bikin sitkom, bikin sesuatu hal yang beradegan, berkarakter. Jadi ya seneng lah ketika akhirnya dia bisa dipilih, terus bisa jadi part bagian dari Dilan 1983 wah ini, jadi seneng banget. Aku sama adik-adik aku terbuka karena mungkin aku anak kakak pertama, jadi aku yang memang harus mengawali, aku yang memang harus membuka jalan komunikasi. Jadi ya satu-satunya cara, walaupun aku sibuk, aku pasti menyempatkan waktu untuk setidaknya walaupun nggak ketemu, walaupun aku nggak datang ke Tambun, tapi aku siapkan hari misalkan kita nonton bareng, kita main game bareng, atau enggak kita misalkan janjian untuk makan bareng doang di satu tempat, atau enggak aku berusaha untuk bikin ruang waktu untuk mereka, ya aku nginep di Tambun. Dan itu pun walaupun nginep, kita ya sesederhana mungkin, cuman yang nonton TV, nonton film bareng, tapi berusaha untuk ada komunikasi di dalamnya. Alhamdulillahnya kalau aku pribadi karena komunikasi baik sama adik-adik gitu, kadang aku lewat Putri, jadi kalau misalkan kadang kalau misalkan udah bisa gitu, ada fase dimana kangen satu sama lain. Palingnya aku cuma bisa menitipkan diri ke ayah, menitipkan diri ke Putri, jaga Ferdi gitu. Makanya tadi ada rasa terharu dan sedihnya tuh ya, kayak nggak nyangka aja akhirnya dia bisa ada keberanian, kemauan, karena nggak diajarin maksudnya. Jadi ya sedih maksudnya bangga, apalagi maksudnya nggak disangka-sangka, karena kan selama syuting pun ayah nggak bisa nemenin, dari pihak Putri ataupun aku nggak nemenin, tapi ternyata mungkin itu yang membuat dia jadi lebih leluasa untuk nge-explore actingnya dia. Lain cerita kayaknya kalau waktu itu memang ditemenin sama kita, mungkin dia nggak bisa lepas, mungkin dia nggak bisa mengeksplor diri. Jadi alhamdulillah ngebentuk mental dia juga untuk bisa berteman sama pemain yang lainnya. Tadi juga aku lihat pas aku masuk, dia tuh udah enjoy, udah mulai percaya diri dalam artian udah welcome sama teman-teman case-nya, dia udah berteman. Bahkan ketika pulang setelah syuting dia bercerita kalau aku deket sama case-nya, pengen ketemuan, main, bahkan yang harusnya syuting cuma 2 minggu, dia libur sekolah seminggu, cuma pengen temenin teman-temannya syuting. Jadi ya seneng. Kalau aku pribadi mungkin kalau Unen karena masih kecil ya, aku menganggapnya mungkin ini mah kayak mungkin buat momen untuk Unen bisa belajar aja, karena aku yakin kalau Ferdi mah kan masih jauh, dan juga mungkin dari diri dia pribadi pun mungkin mempunyai cita-cita yang lebih mungkin nantinya. Jadi untuk saat ini mah kalau aku, ayah, Putri, Rijuan hanya bisa mensupport, mendoakan yang terbaik buat Ferdi, ngejaga dia. Kalau aku pribadi bukan tipikal orang yang ngasih uang, tapi aku tuh tipikal orang yang memang, lucunya itu adalah adik-adik aku itu nggak pernah sama sekali minta apapun. Jadi mau tidak mau aku yang memang inisiatif. Kalau misalkan di ulang tahun, entah kalau misalkan kita lagi nongkrong atau di mall, ya kalau misalkan nggak aku yang open,
mereka mah bakal segen gitu. Jadi kayak contoh aku belanja sengaja padahal buat beliin mereka, tapi mereka nya nggak mau, padahal kan aku kakak sendiri. Tapi akhirnya ya lambat laun mereka mulai terbuka sama aku. Ya paling gitu, paling seneng karena kan aku mungkin salah satu pelatihan aku juga kan bisa membahagiakan mereka. Salah satunya aku bukan orang yang mau berapa atau nggak aku kasih berapa, karena takutnya itu kebiasaan dan malah jadi sesuatu hal yang jelek. Jadi kalau aku pribadi lebih kayak sok mau kemana, atur, nggak usah pusing apa-apa, sediakan apa-apa, yang penting kita bersama. Ya alhamdulillah kompak kok, alhamdulillah semuanya dekat kok, alhamdulillah. Nah, kalau aku pribadi mah karena mungkin sebagian proses hidup kisah aku juga yang mungkin bisa menjelaskan diri selain didikan dan juga cara orang tua mendidik aku. Jadi mungkin itu ya mungkin anak pertama juga kali ya, jadi kayak diberikan sebuah tanggung jawab besar untuk bisa memberikan hal baik untuk adik-adiknya gitu. Dan itu mungkin yang akhirnya membuat aku mindset aku ketika menjalani hidup ini harus punya tujuan, patokan, planning dan yang lain.